Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai vektor, di mana untuk yang pertama kali ini yaitunya kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran, yaitunya menerapkan prinsip operasi penjumlahan vektor sebidang. Nah, di mana di sini nanti akan ada juga indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yaitunya mengidentifikasi operasi vektor dengan menggunakan bermacam-macam metode dan mengidentifikasi komponen vektor. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitunya apa itu vektor. Ada yang tahu apa itu vektor? Nah, sebagai contoh yaitunya permainan ular tangga. Nah, misalnya si R ingin menuju ke kotak 17 melewati kotak 3, langsung naik ke kotak 17. Nah, di sini akan membentuk vektor seperti ini yang terbentuk relatif lebih pendek. Nah, di samping itu, si Derry ingin menuju ke kotak 17 juga dengan melewati kotak 10 terlebih dahulu, naik ke kotak 11 dan langsung ke kotak 17. Sehingga vektor yang ia buat akan relatif lebih panjang. Itunya seperti ini. Nah, inilah merupakan contoh penerapan dari materi vektor. Nah, selanjutnya ada juga contoh dari penerapan materi vektor itu sendiri, yaitunya pada seseorang yang mengendarai kendaraan mobil, yaitu sejauh 8 km ke arah timur, dan lalu ia mengendarai mobil dengan arah yang berlawanan sejauh 6 km. Berarti ke arah barat ya. Ke arah barat sejauh 6 km. Nah, sehingga akan membentuk juga di sini penerapan materi vektor. Tentunya X sama dengan 8 km ditambah karena berlawanan makanya min 6 km, sehingga X-nya yaitunya 2 km. Nah, itulah yang dinamakan dengan vektor. Jadi apa itu vektor? Nah, jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, di mana itu digambarkan sebagai anak panah, di mana panjang panah itu disebut dengan nilai, dan arah dari panah ini disebut dengan arah dari vektor. Nah, jadi vektor ini dituliskan yaitunya dengan huruf R besar dicetak tebal atau nilai mutlak dari R vektor. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengenal apa itu resultan. Nah, ada yang tahu apa resultan? Nah, jadi resultan itu adalah penjumlahan dua vektor atau lebih. Nah, untuk yang pertama yaitunya segaris dan searah. Dimana misalnya vektor F1 dan vektor F2 gitu searah dan segaris juga. Sehingga akan menghasilkan resultan F1 ditambah F2 sama dengan Fr. Nah, yang bagian kedua yaitunya segaris dan melawanan arah. Ada vektor F1 yang mengarah ke kanan dan vektor F2 yang mengarah ke kiri. Nah, misalkan dengan F1 itu bernilai positif dan F2 bernilai negatif. Jadi hasil resultannya yaitu F1 dikurang F2 sama dengan Fr. Nah, bagian C yaitunya dua buah vektor membentuk sudut 90. Misalnya vektor F1 ke arah kanan, nah vektor F2 ke arah atas. Kita misalkan F1 ini ke atas, jadi hasil resultannya yaitunya Fr, dimana ini akan menggunakan rumus Pitagoras. Fr sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, selanjutnya yaitunya kita misalkan contoh permasalahannya. Dua buah vektor A dan B, di mana vektor A memiliki nilai besar 12 Newton ke arah kanan dan vektor B dengan besar 5 Newton ke arah kanan, seperti gambar berikut. Nah, itu ya. Vektor A yang merah dan vektor B yang kanan yang biru. Tentukan besar dari kedua vektor tersebut. Nah, jadi penjumlahan vektor dengan metode ini misalnya vektor A yang atas dan vektor B yang ini yang sebelah kanan ke bawah, sehingga akan menghasilkan resultan Fr sama dengan A ditambah B. Dimana nilai A tadi yaitunya 12 Newton dan nilai B 5 Newton, sehingga hasilnya 17 Newton.
Nah, selanjutnya yaitunya penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang. Di mana nanti di sini nilai vektor A yang itu bagian atas dan vektor B yang miring, sehingga hasil resultannya yaitunya FR sama dengan A ditambah B. Nah, selanjutnya itunya penjumlahan vektor dengan metode poligon. Mana di sini nanti akan ada 3 vektor, dimana vektor A di bagian bawah, vektor B yang miring, dan vektor C yang agak vertikal. Nah, sehingga resultan yang dibentuk yaitunya kita tarik dari sudut A ke sudut C, sehingga FR sama dengan A ditambah B ditambah dengan C. Nah, itulah untuk metode poligon. Nah, selanjutnya yaitunya menentukan besar resultan vektor dengan kosinus, di mana R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, nilai A yaitunya besar vektor A dan B besar vektor B, alfa sudut antara vektor A dan B, dan R sama dengan besar resultan vektor A dan B. Dan persamaan yang kedua yaitunya R per sin alfa sama dengan B per sin alfa, sehingga sama dengan A per sin alfa dikurang theta. Nah, selanjutnya yaitunya perkalian vektor, dimana yang pertama yaitunya perkalian titik atau dot product, dimana ini merupakan perkalian skalar antara dua vektor yang menghasilkan besaran skalar, mana A dot B sama dengan AB cos alfa. Nah, pada perkalian titik vektor ini itu berlaku hukum komutatif, di mana A di dot B sama dengan B dot A. Jadi kalau kita balik pun itu nilainya tetap sama ya. Nah, selanjutnya berbeda dengan perkalian silang yaitu atau cross product, di mana ini merupakan perkalian silang antara dua vektor yang akan menghasilkan besaran vektor, di mana A cross B sama dengan AB sin alfa atau A dikali A cross B sama dengan C. Nah, di sini tidak berlaku hukum komutatif, artinya A cross B tidak sama dengan B cross A. Nah, selanjutnya yaitunya ada vektor satuan, di mana kita tampilkan gambar di sini. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z atau 3 dimensi ya. Nah, jadi besar nilai vektor A-nya itu yaitunya A sama dengan akar dari AXI kuadrat ditambah AYJ kuadrat ditambah AZK kuadrat. Nah, selanjutnya itunya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di sini A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, dan yang B merupakan sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Nah, persamaan ini merupakan A ditambah B sama dengan AX ditambah BXI ditambah dengan AY ditambah BYJ dan ditambah dengan AZ tambah BZK. Dan yang kedua yaitunya A ditambah A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Nah, yang B yaitunya BXI ditambah BYJ dan ditambah BZK. Nah, kedua persamaan ini A kurang B sama dengan AX dikurang BXI ditambah AY dikurang BYJ dan ditambah AZ dikurang BZK. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, diketahui dua vektor A sama dengan 4i ditambah 6j dikurang 4k dan B sama dengan 6i dikurang 4j dikurang 8k. Tentukanlah nilai A tambah B dan A dikurang B-nya. Nah, silakan dikerjakan ya. Nanti kita coba bahas bersama-sama. Nah, selanjutnya yaitunya perkalian vektor satuan, dimana di sini perkalian skalar atau dot antara dua vektor satuan jenis, mana I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Nah, itu ya. Selanjutnya itunya perkalian skalar antara dua vektor juga, tapi ini tidak sejenis. Nah, jadi di sini akan menghasilkan persamaan, yaitunya I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I, dengan hasil yaitunya sama dengan 0. Nah, selanjutnya itulah ya perbedaan antara yang satuan sejenis dan tidak sejenis. Nah, jadi sudut apit antara dua vektor itu adalah 90 derajat dengan cos 90 derajat sama dengan 0.
Nah, selanjutnya yaitunya ada perkalian vektor satuan, di mana perkalian vektor antara dua vektor yaitunya satuan sejenis, mana nanti akan menghasilkan persamaan I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K dengan hasil 0. Nah, sudut apit antara dua vektor ini itu adalah 0 derajat, dimana dengan sin 0 derajat itu adalah 0. Selanjutnya di sini ada perkalian cross antara dua vektor juga, tapi ini tidak sejenis ya. Nah, di sini ada gambar sumbu I, sumbu J dan sumbu K. Di situ besarnya sama-sama 90 derajat sehingga persamaannya I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J, J cross I sama dengan min K, I cross K sama dengan min J, dan K cross J sama dengan min I. Kemudian kita coba mengerjakan contoh ya soal perkalian dot dan cross, dimana diketahui dua vektor A sama dengan 4i ditambah 6j dikurang 4k dan B sama dengan 6i dikurang 4j dikurang 8k. Tentukanlah nilai A dot B dan A cross B nya. Nah, oke Ananda sekalian, mungkin sekian ya pertemuan kita pada materi kali ini, materi vektor. Jangan lupa dikerjakan latihan yang tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.